video kali ini, kita akan membahas suatu usaha yang memanfaatkan tumbuhan, yaitu Hydroponic Serenity Farm. Kebun sayuran hidroponik ini bisa kalian kunjungi di Jalan Serenity Raya nomor Kafling 32, Semolawaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Halo semuanya, kira-kira apa ya hidroponik itu? Dan bagaimana sih cara melakukan metode ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti kerja. Secara umum, hidroponik merupakan sebuah cara budidaya menanam tanpa media tanah, melainkan dengan cara memanfaatkan air. Hidroponik terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidroponik substrat. Hidroponik substrat tidak menggunakan air sebagai media, tetapi menggunakan media padat selain tanah seperti batu apung, kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu, atau busa. Hal tersebut dilakukan karena fungsi tanah sebagai pendukung akar tanaman dan perantara larutan nutrisi dapat digantikan dengan mengalirkan atau menambah nutrisi, air, dan oksigen melalui media tersebut. Yang kedua, hidroponik NFT atau nutrient film technique. Teknik ini merupakan model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air dangkal yang tersirkulasi dan mengandung nutrisi. Kelebihan hidroponik diantaranya yang pertama, dapat dilakukan di lahan yang terbatas. Kedua, penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Ketiga, perawatan lebih praktis serta gangguan hama dan penyakit lebih terkontrol. Keempat, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi. Kelima, tanaman dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang lebih bersih dan bebas pestisida. Keenam, hasil produksi lebih kontinu dan lebih tinggi dibanding dengan penanaman di tanah. Ketujuh, harga jual produk hidroponik biasanya lebih tinggi daripada produk non-hidroponik. Adapun kekurangan dari metode hidroponik diantaranya yang pertama, membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, membutuhkan ketelitian ekstra karena harus memperhatikan serta mengontrol nutrisi dan pH. Yang ketiga, apabila menggunakan air PDAM, maka pH-nya cenderung tinggi, sehingga memerlukan bahan kimia untuk menurunkan pH agar mendapatkan pH yang ideal. Yang keempat, memerlukan konsumsi listrik yang tidak sedikit. Kemudian, untuk dapat menjalankan hidroponik ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Seperti lahan, media, insect net, dan paranet. Insect net berfungsi untuk menjaga atau menghalangi tanaman dari serangan hama. Sedangkan paranet berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman dan untuk mengurangi suhu udara di sekitar tanaman. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan yaitu adalah nutrisi, biji, dan rock wool. Rock wool sebagai media tanam memiliki kemampuan menahan air dan udara dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi pada metode hidroponik. Yang terakhir yaitu sumbu panel, alat pengukur suhu air, pH meter, dan alat ukur nutrisi. Sumbu panel digunakan untuk menyalurkan nutrisi pada tanaman karena memiliki daya serap untuk menampung air yang cukup tinggi. Langkah-langkah untuk penanaman tanaman hidroponik. Yang pertama adalah siapkan bahan serta alat yang dibutuhkan serta biji-bijian yang akan digunakan untuk penanaman. Yang kedua, uji coba tanamlah biji-biji tersebut di media tisu terlebih dahulu agar dapat ditentukan biji yang bagus yang akan berkembang dan selanjutnya akan dipindahkan ke media yang lebih besar serta biji yang kurang bagus dan tidak layak untuk ditanam. Selanjutnya, setelah 1 atau 2 hari, amati kembali biji yang berada di media tisu dan pindahkanlah biji-biji yang bagus ke media rock wool. Biji akan tumbuh dan berkembang di media rock wool selama kurang lebih 7 hingga 10 hari dengan sistem pengairan 1 jam menyala, 1 jam mati, dan begitu seterusnya. Setelah kurang lebih 10 hari, biji-biji yang telah muncul tunas dan daun akan dipindahkan ke media yang lebih besar lagi, yaitu media dari paralon yang telah dilubangi dan terus dialiri air selama 24 jam. Dalam media tersebut, tunas-tunas yang telah ditanam akan tumbuh dewasa hingga akhirnya dapat dipanen untuk dijual ke pasar. Hal yang perlu diperhatikan dalam merawat tanaman hidroponik sendiri adalah kondisi airnya.
dengan selalu memastikan air yang tersedia dalam kondisi bersih, menjaga kebersihan dan disarankan untuk mengganti air minimal 4 hari sekali, mengecek suhu dan pH air selama 3 waktu dalam 1 hari, yakni pagi, siang, dan sore. pH yang disarankan yakni berkisar di angka 5-6. Kemudian, jangan mengisi penampungan secara penuh, idealnya setengah atau 3/4 bagian saja, agar saat dikuras tidak terlalu banyak air yang terbuang. Yang kedua yakni mengecek selalu kondisi larutan nutrisi dengan memeriksa apakah ada saluran larutan nutrisi yang macet atau tersumbat, pemberian dosis larutan nutrisi secara bertahap, menggunakan air bersih untuk mencampur dengan larutan nutrisi. Lalu yang ketiga yakni membersihkan wadah media tanam dan larutan nutrisi. Wadah media tanam yang transparan atau berwarna putih akan sangat rentan untuk ditumbuhi lumut, sehingga harus dilakukan pembersihan wadah. Biasanya dilakukan selama 6 bulan sekali. Maka dari itu biasanya hidroponik akan tutup dan dibersihkan semua selama 6 bulan itu. Yang keempat yaitu menjaga sanitasi lingkungan dengan tidak membiarkan sampah memenuhi lokasi tanam, membuang sampah dari pemangkasan bagian tanaman, dan mengecek selalu intensitas cahaya yang masuk. Jangan sampai cahaya matahari terhalang dan membuat lingkungan tersebut menjadi lembab. Yang kelima yakni mengecek kondisi tanaman secara berkala dengan cara mengamati kondisi tanaman dan melihat apakah tanaman menunjukkan gejala seperti daun menguning, kering, seperti kekurangan larutan nutrisi atau terserang hama dan penyakit. Beberapa sayuran yang dapat ditumbuhkan dengan metode hidroponik yaitu seperti kangkung, bayam Brazil, beberapa jenis selada, kale, dan masih banyak lagi. Tambah kesini tambah susah. Ya kalau 1 tahun pertama itu sih 3-5 juta ya bisa. Kalau 1 tahun pertama aja, habis itu terus gitu. Karena listriknya aja 1 juta, pupuknya 400 lebih, hampir 500 sekarang. Harga terbaru ini 425 dan 475 naik. Ini tokonya, sedikitnya. Kelihatannya dapat 3 juta gitu. Tapi potong listrik, potong itu, pupuk, potong bibit, potong rock wool ini, Masih kelas air, iya, itu. Kadang dapat 1 juta bagi 2.500. Kadang lagi sepi itu wah, tanah parah ya, nggak dapat uang apa-apa, habis dipakai listrik sama pupuk. Oh, 200 juta. 200. Ya nggak balik lah. Sampai sekarang belum balik. Iya nggak balik. Artinya Pak RT hubungi yang bangun ini, Tirtani itu. Sekarang manajemennya diambil Tirtani. Itu. Tetap saya yang jualan juga sana, ya jualan juga. Nanti akhirnya setelah dia semua, saya cuma digaji. Itu. Mestinya kalau marketingnya bagus sih nutupin sih ya. Marketingnya bagus. Nah ini saya nggak ada yang bantu ya, jualan sendiri, nanam sendiri, gitu ya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.